Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah. Nah, kata-kata simak, mendengar itu simak ya. Ini level tertinggi dalam riwayat hadis, artinya mendengarkan langsung. Jadi Bapak Ibu ini boleh saya dengar dari Pak Ustadz Malik, itu simak. Simak itu berarti ada indikasi pertemuan antara guru dengan murid. Ya kayak sekarang ini Bapak Ibu lihat saya, ketemu kan? Maka ketika menyampaikan saya mendengar dari Pak Malik atau Ustadz Malik, nah itu berarti simak. Dalam ilmu hadis itu tingkatan tertinggi, simak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan baginda Rasul bersabda, man ro'a, barang siapa yang melihat. Ro'a di sini melihat dengan mata kepalanya, bukan kata orang. Ya. Bukan kata orang, nanti kita diskusikan. Barang siapa yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Minkum, di antara kalian, munkaron, perbuatan munkar. Falyughayyirhu biyadih, maka hendaknya dirubah kemungkaran tersebut biyadih, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu maka dirubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu juga maka rubahlah dengan hatinya. Apa dirubah dengan hati? Mengingkari, tidak mengakui. Wa dzalika adaful iman, orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya itu selemah-lemahnya iman. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim ya. Tetapi kita temukan juga hadis ini di kitab-kitab lain. Nah, di sini disebutkan munkar. Munkar itu apa sih? Perbuatan munkar. Munkar itu kebalikan ma'ruf. Sesuatu yang tidak baik itu munkar. Pertanyaan sekarang, tidak baik menurut apa? Menurut adat, menurut akal, apa menurut agama? Ada tiga kan? Sebetulnya kata-kata munkar itu bisa semuanya. Bisa tidak baik menurut adat, ya. Tidak baik menurut akal, jelas. Dan yang paling tinggi tidak baik menurut agama. Tidak baik menurut adat itu beda-beda ya. Saya kasih contoh. Kalau orang Arab ya, diusap kepalanya atau diinin palanya, dikelepak begitu palanya, enggak apa-apa. Nggak masalah deh, biasa. Atau diusap tuh biasa deh. Orang kita palanya digini-giniin, marah nggak? Marah nggak? Marah. Ya, itu beda kan? Beda. Jadi adat ini berbeda dari satu suku ke suku yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Maka dianggap tidak menyeluruh, ya, tidak menyeluruh. Makanya bagi sebagian tradisi, namanya tradisi adat baik, tapi di tradisi lain tidak baik, ya. Nah, yang tidak baik dalam pandangan akal, nah ini lebih tinggi lagi. Karena akal manusia kan punya semua ya. Meskipun tingkatannya mungkin berbeda, tetapi secara umum akal itu akan menilai. Kira-kira kalau orang dermawan baik nggak? Baik ya. Kenapa? Karena orang itu memberi ya, membantu orang. Orang pelit medit baik nggak? Secara akal baik nggak?
Enggak kan? Enggak suka kita kan orang pelit ya. Udah dia yang ngajak makan, dia minta dibayarin. Coba, kesel enggak? Dia ngajak makan, yuk kita makan yuk di kantin. Pas udah selesai makan, kamu yang bayar ya. Dia yang ngajak loh itu. Nyebelin enggak begitu? Nyebelin Bu ya? Oh dia yang ngajak, dia yang ngundang, kita yang suruh bayar. Nah, pasti nggak suka. Akal mengatakan orang pelit nggak baik. Ya. Mencuri baik nggak? Secara akal baik nggak? Nggak mencuri, ngambil punya orang. Ya enggak. Nah akal ini ya mengatakan itu. Ini nggak baik, ini baik. Makanya ada kelompok dalam agama Islam itu yang mengatakan ukuran baik dan tidak baik itu akal. Ukuran baik dan tidak baik itu akal. Tetapi kata Ahlus Sunnah itu Mu'tazilah ya. Kata Ahlus Sunnah yang ukuran kita mengukur sesuatu baik atau tidak baik adalah agama. Saya ambil contoh, orang Barat itu mohon maaf ya, pendidikannya kan bagus-bagus ya, dianggap orang beradab lah ya. Dalam pandangan mereka, seorang lelaki mencium kening perempuan bukan istrinya itu boleh kan kalau di sana ya, ketemu nih sama dia cium keningnya gitu, iya. Kalau di agama kita boleh nggak? Seorang laki-laki cium kening bini orang, boleh nggak? Hah? Depan suaminya lagi? Hah? Boleh nggak? Yang paus yang boleh. Iya. Agama kita bilang nggak boleh, itu bini orang. Tapi kalau di sana boleh Pak. Ada suami istri datang ke rumah ini gitu kan, rumah keluarga lain gitu. Salam-salaman pulang, bukan salaman, mereka bisa cipika-cipiki ya. Iya, laki perempuan. Dalam pandangan mohon maaf ya, versinya akal orang sana itu benar, nggak salah, iya kan? Kode kita, waduh problem itu, bisa melayang badik ya dari suaminya itu ya. Ngapain mau cium-cium bini saya? Maka panduan utamanya adalah kan agama ini sudah dibuat demikian rupa. Yang membuat adalah Tuhan pencipta kita dan dia tahu fitrahnya manusia. Fitrah. Ya, maka yang menjadi ukuran tidak baik adalah agama. Apa yang dikatakan oleh agama kita tidak baik maka hindari. Ya. Dan biasanya kalau sudah tidak baik secara agama, itu juga dikatakan tidak baik secara akal. Dan biasanya juga adat ikut. Ya, itu kalau mau bicara tentang munkar. Maka di sini Nabi sampaikan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian. Secara bahasa kata-kata ra'a itu melihat dengan mata kita. Bukan dengan dugaan, bukan dengan perasaan. Maka di sini Nabi sampaikan barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran terjadi, melihat nih. Yang utama itu melihat di depan mata, ya matanya. Falyughayyiru biyadihi, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kata-kata biyad, tangan ini bukan berarti kekerasan. Tetapi biad ini dengan kemampuan yang dia miliki, kemampuan ini bisa lewat pengaruh, bisa lewat wewenang. Iya. Saya ambil contoh, ini yang Nabi tekankan, yang paling efektif merubah kemungkaran itu dengan wewenang. Kira-kira kalau kita ingin melarang minuman keras di Bandar Lampung, ya, lebih efektif seorang wali kota menerbitkan surat ya pelarangan yang disertai dengan sanksi denda atau ceramahnya Pak Ustadz, kira-kira mana yang lebih efektif? Saya mau tanya, lebih efektif mana, ceramahnya Pak Ustadz apa langsung SK wali kota?
Itu ceramah mah nggak mempan, Bu. Saya pernah ceramah di Panjang, ya, tempat orang maksiat apa, zina di situ. Pernah saya, habis itu kapok, saya nggak mau lagi. Nggak mempan kalau cuman keluar-keluar ustad, iya kan? Makanya jujur ya, kewenangan seorang penguasa itu lebih berdampak dibandingkan 1000 ceramahnya ustadz, betul? Itu pentingnya kita memilih pemimpin yang soleh itu begitu. Ya, coba kalau udah keluar SK, barang siapa yang menjual minuman keras, menjual aja nih, maka didenda atau ditutup warungnya. Takut nggak orang? Takut nggak? Takut. Itu penting. Karena dia bisa langsung menjadi alat untuk menertibkan. Ya. Saya bukan tidak setuju dengan ada organisasi ormas ya, melakukan sweeping. Ya, sweeping, tahu sweeping? Sweeping, orang yang minum-minuman di kadang-kadang ketemu dipukulin gitu. Mau nggak begitu? Itu kan ya bukannya ini ya, tetapi kan nggak ada aturan. Tapi kalau pemerintah yang mengatur, pasti itu nanti ada sanksinya kalau dilanggar. Ya, agama ada sanksinya, cuman bukan di sini sanksinya, di mana? Di akhirat. Orang belum ketemu akhirat masalahnya. Tiap hari diomongin tentang azab kubur, tapi tetap aja main judi, ya. Azab kubur difilmin bahkan, ya. Apa tuh? Film apa tuh yang religi itu, siksa kubur tuh apa judulnya dulu biasanya tuh ada tuh. Orang pelit begini azabnya, orang tetap aja yang pelit mah banyak nggak kurang, ya. Karena memang lisan ini beda dengan tangan. Iya. Coba kita itu, ya, dalam agama kita kan dikatakan ya, Nabi itu apa dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi itu contoh yang nyata. Contoh nyata itu maksudnya apa? Contoh yang baik yang nyata apa? Nabi ngasih contoh. Kalian sedekah. Nabi sedekah. Sedekah enggak? Sedekah. Maka diikuti. Ada kebijakan langsung. Ya. Coba kalau ada Nabi misalkan ngasih suruh sedekah, dianya nggak pernah sedekah, mau nggak diikutin itu sama umatnya? Nggak mungkin. Ya, makanya dalam konteks ini, ya, kemampuan tangan yang disimbolkan sebagai wewenang ataupun pengaruh ini luar biasa. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi. Luar biasa. Ya, sehingga dampaknya luas. Maka kata Nabi, barang siapa yang punya wewenang, ya, sekecil apapun, di level kecil apapun, melihat kemungkaran, rubah. Apa level yang terkecil? Di keluarga. Saya mau tanya bapak-bapak ini atau ibu-ibu yang punya anak gadis, seneng apa tidak seneng kalau anaknya dibonceng sama seorang laki-laki yang perempuan? Malam-malam lagi jam 10 malam diajak keluar. Kalau bapak seneng, ibu seneng, berarti ibu mendukung kemungkaran. Nanti saya jelaskan di sini apa efeknya, resikonya orang yang mendukung kemungkaran. Iya, bapak punya istri tapi mengumbar aurat, didiamkan saja, sama dengan mendukung kemungkaran. Betul enggak? Betul enggak? Iya. Ibu punya suami tapi dibiarkan main judi, ibu juga mendukung kemungkaran. Ini level kecil, keluarga. Barulah ningkat, namanya di situ ada level lebih tinggi lagi, mungkin rukun tetangga, ya. Nanti dikit lagi apa? Kelurahan, apalagi? Kampung dulu ya, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, negara,
provinsi negara. Artinya apa? Gunakan kewenangan yang Anda punya. Minimal keluarga itu. Makanya Nabi ajarkan apa? Didiklah keluarga kita supaya mereka terbiasa dengan kebaikan, dengan ibadah. Tuh Nabi sampaikan apa? Muru auladakum bis-sholati inda sab'in wadribuhum inda ashrin. Perintahkan anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun sudah kita perintahkan sholat. Nak, sholat nak. Tapi tidak cukup perintah apa? Kita contohkan. Sholat nak, karena meninggalkan sholat itu enggak baik. Orang yang enggak sholat itu enggak baik. Itu kan munkar. Kan? Orang yang enggak sholat itu kan munkar. Kalau keluarganya sudah mengingatkan, ya, anak-anaknya dengan sholat umur 7 tahun nih, Nabi tingkatkan berikutnya, wadribuhum, pukul dia kalau enggak mau sholat udah umur 10 tahun. 10. Saya mau tanya, Bapak Ibu menyuruh anak-anak sholat umur berapa? Hah? Dari umur berapa? 3 tahun belum ngerti lah. Paling enggak umur 5, 6, 7. Tapi boleh dicontohkan oleh kita sholat. Biasanya yang telaten itu ibu, bukan bapak. Biasanya telaten ngajar ngaji anak-anak, ngajar apa sholat itu ibu bukan anak. Insya Allah bu, ibu yang banyak dapat pahalanya dibandingkan bapaknya. Iya, ingatkan tuh, jangan salah, ingatkan. Ya, kalau keluarga kita sudah aman, bisa memegang agama, insya Allah. Kalau semua keluarga begitu, maka dia akan berimbas, ya, kepada yang lain, sehingga apa? Lingkungannya menjadi baik. Yakin Pak, kalau setiap rumah ini menjaga sholatnya nih, aman Pak. Pertanyaannya, apakah setiap rumah di kita menjaga sholatnya? Kan enggak. Jadi kalau mau tahu itu ya, jadi munkar ini tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada penyebabnya. Maka dari itu Nabi menyampaikan di sini, rubah dengan kewenangan pengaruh yang kalian miliki dalam konteks untuk menghilangkan kemungkaran, minimal dalam keluarga. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari siksa api neraka. Diri kalian dan keluarga. Itu sebabnya tidak heran nanti Nabi sampaikan ada banyak orang tua terhalang masuk surga karena keluarganya. Tahu enggak? Jadi jangan bilang begini, Ustaz itu kan anak-anak, enggak usah diajarin sholat. Kata siapa? Jadi kadang-kadang ada orang tua sibuk dengan ibadahnya sendiri sementara anaknya dibiarkan. Ya, kalau kita nggak sempat, sampaikan ke istri, Bu, tolong ingatkan anak-anak udah sholat belum? Iya kan? Jadi seperti itu. Jadi ini penting buat kita supaya menjadi benteng. Ya. Falyughayyiru biyadihi. Kata-kata merubah ini apa sih merubah itu? Yang pertama merubah itu mencegah, ya. Nggak terjadi tuh, ya. Yang kedua merubah itu dari dari tidak baik menjadi baik. Minimal nggak terjadi dulu nih. Hari itu nggak kejadian bisa. Tapi kan nggak bisa. Hari ini bisa jadi nggak kejadian, besok kejadian. Maka upaya yang paling bagus merubah itu adalah pencegahan dalam konteks bahwasanya itu tidak akan terjadi seterusnya. Ya, falyughayyiru biyadihi, rubahlah dengan tangannya bagi mereka yang memiliki wewenang sekecil apapun.
Fa illam yastati, apabila tidak mampu fabilisanih, maka dengan lisannya. Kalau enggak mampu menggunakan wewenangnya, maka dengan lisan. Ini dalam konteks bisa dari level keluarga atau di luarnya. Pakai nasihat, omongan kita nih, nak kamu jangan ini ya, boleh. Nak kamu jangan begitu ya, nasihat orang tua. Itu level di bawah tadi, di tangan. Fa illam yastati fa bi qalbi, kalau enggak mampu juga maka dengan hatinya apa? Menolak. Tapi ini konteksnya bukan di keluarga tapi di luar itu. Kalau keluarga wajib, saya yakin bapak ibu punya wewenang enggak di keluarga? Kalau kita kepada anak punya, minimal dengan lisan. Iya kan? Kadang-kadang kan kita mohon maaf ya, merasa risih kalau mengingatkan anak kita yang sudah berkeluarga. Iya. Kalau bapak ibu melihat anak kita yang sudah berkeluarga, dia ada kesalahan, tegur minimal dengan lisan. Nak, nggak bagus begitu nak. Kalau wenang mungkin kita udah beda ya, karena dia kan udah mandiri ya. Ini duit dia kerja, dia usaha, dia punya rumah. Tapi kita sebagai orang tua tetap punya kewajiban mengingatkan minimal dengan lisan kita. Itu harus ingat tuh. Jadi orang tua itu nggak pernah pensiun pak, meskipun kewajibannya sudah berkurang, nggak pernah pensiun. Ada nggak bekas orang tua? Ada nggak bekas orang tua? Nggak ada. Ada nggak bekas anak? Nggak ada. Maka selama kita menjadi orang tua, punya kewajiban mengingatkan anak-anak kita, supaya tidak menjadi hujah anak itu. Meskipun kalau sudah berkeluarga mandiri ya tanggung jawab dia, tapi kita berkewajiban mengingatkan. Kalau tidak bisa mengingatkan dengan lisan, maka yang paling rendah menolak dengan hati kita. Ya Allah, itu ada kejadian maksiat, saya nggak mampu merubahnya dengan tangan saya, dengan lisan saya, karena diancam. Ya, takut nanti diancam, keselamatannya terancam. Maka agama kita pun memaklumi, minimal kalau kalian nggak bisa merubahnya dengan lisan, dengan tangan apalagi, maka kalian punya kewajiban terakhir menolak dengan hati kalian. Dilanjutkan dengan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang melakukan ini mereka kembali ke jalan yang benar. Itu udah paling lemah. Dalam riwayat lain disampaikan Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummatin qabli, kata Nabi, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah sebelumku, sebelum kalian, sebelum umat ini, illa kana lahu min ummati al-hawariyun, kecuali Allah jadikan di kalangan umat itu hawariyuna, orang-orang yang penolong kebaikan, penegak kebaikan. Hawariyun itu orang-orang yang menolong dalam kebaikan, menegakkan syariat agama. Ini Hawari sering dikenal dengan pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebetulnya itu Allah ciptakan setiap umat itu ada segelintir orang yang memang mengingatkan terus umat yang lainnya dalam kebaikan. Yakin ada itu? Pasti ada. Di antara kita ini pasti ada yang hatinya tergerak. Termasuk saya mau tanya, ini masjid dari tadinya, mohon maaf dulu ya, kecil ya. Kecil masjid ini, sekarang bisa 2 lantai. Siapa yang bisa menggerakkan ini, membangun masjid sampai 2 lantai? Ada sebagian orang yang Allah berikan dia kepedulian. Dan itu pasti ada. Mohon maaf, bersyukurlah mereka yang hatinya diberikan kepedulian oleh Allah untuk ngurusin masjid. Jangan pernah merasa lelah, karena masjid ini sebagai menara kebaikan, betul? Kalau nggak ada masjid apa kita? Ya, menara kebaikan di masjid. Maka sebagai indikator keimanan kata Nabi, lihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, insya Allah imannya makmur. Dicatat nih. Jadi jangan pernah lelah. Emang nggak ada yang dibayar, orang namanya pengurus masjid malah ngeluarin duit ya. Jadi pengurus itu bukan enak digaji, namanya ini kebaikan.
bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan kepedulian hatinya untuk mengurus masjid, peduli dengan urusan ibadah di rumah Allah ini, meskipun tidak dibayar, beruntunglah. Kenapa? Berarti ibu bapak sudah diberikan sumber kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ini indikatornya itu kan, kata Nabi gampang. Kalau ingin tahu imannya satu kampung, lihat masjidnya, kan gitu. Pernah nggak lihat ada kampung itu masjidnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah? Ya itu. Bahkan hambalnya, karpetnya nggak pernah diganti. Kata Nabi, sebagus apapun kampung itu, kalau rumah Allahnya terbengkalai, maka nggak ada artinya itu. Ya, itu Pak. Maka kita bersyukur ya, masjid kita yang tadinya kecil sekarang sudah dipugar 2 lantai, kegiatan pengajian jalan, banyak orang sedekah, banyak orang yang donasi, iya kan, nyaman ibadahnya pakai AC, meskipun bayar kan listrik tiap bulan pasti tagihannya lumayan kan, nggak apa-apa. Ini menara kebaikan kita yang paling dasar, ini masjid. Ya, maka sebetulnya konteks Hawariyun tadi, orang-orang pilihan Allah kepada setiap generasi yang peduli dengan kebaikan pasti ada. Itu disebut tangan-tangan Allah itu berjalan itu. Tangan-tangan Allah menggerakkan orang-orang. Bisa jadi siapapun dia akan tergerak. Ya. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatih, dan ada sekelompok orang yang menjalankan sunnah nabinya, wa yaqtaduna bi amri, dan mengikuti jejak nabinya. Ini jadi kata Nabi, pasti ada setiap zaman dari para nabi ini, termasuk di zamanku ini, ada sekelompok orang nanti yang peduli dengan kebaikan. Sebagaimana halnya ada juga yang tidak peduli dengan kebaikan, bahkan lebih cenderung senang dengan kejahatan. Itu biasa. Ya, maka jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Summa innaha takhlufu min ba'dim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Setelah itu akan hadir juga sekelompok orang yang hanya mampu berkata-kata tapi tidak berbuat. Ngomong doang bisanya tapi enggak berbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, sekalinya berbuat bukan yang diperintahkan, bukan diajarkan agama. Ya. Faman jahadahum biyadi fa huwa mu'min, barang siapa yang hadir di zaman ketika banyak orang omong doang, enggak melakukan kebaikan, dia berjihad mencoba mencontohkan dengan perbuatan, ya, atau mencegah kemungkaran, maka dia orang beriman, kata Nabi, bahwa mukmin. Ya. Wa man jahada bilisani fa umin, atau enggak sanggup dengan cara wewenang yang dia miliki, dia hanya bisa menyampaikan dengan lisannya, dia pun beriman. Wa man jahada biqalbi wa mu'min, dan barang siapa yang jihadnya hanya dengan hati menolak perbuatan jahat terjadi, dia juga beriman. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, kalau sudah tidak ada kepedulian sampai hatinya pun ya biasa-biasa aja, maka berarti sudah hilang imannya dari hatinya, kata Nabi. Maka kalau kita nonton TV ada tayangan kejahatan, mestinya kita apa? Berta'awuz. Ya, melindung istilahnya kita berlindung dari setan. Ya Allah, itu perbuatan munkar. Semoga pelakunya ya kembali ke jalan yang benar, atau kalau enggak kembali ke jalan benar, ya engkau yang lebih tahu. Ya kan gitu. Kan banyak tuh kalau kita nonton di TV berita-berita dia, banyak yang mengungkap kejahatan itu ya. Ada seorang bapak bunuh 4 anaknya ya.
Gimana itu, saya nggak masuk akal betul ya. Tapi terjadi. Ya, terjadi. Kenapa begitu? Maka itu kembali kepada wewenang yang ada di keluarga. Jadilah ibu yang sebagai penopang kebaikan dan penghalang kejahatan, jadilah bapak sebagai penopang kebaikan dan penghalang kejahatan di dalam keluarga. Ya, itu semua kewajiban kita. Bahkan dalam hadis lain Nabi sampaikan, ya, riwayat Umar bin Khattab, sayusibu ummati fi akhir zaman. Ini ya, Nabi sudah ngomong 14 abad yang lalu. Nanti di akhir zaman umatku akan mendapatkan balaun syadidun, ujian yang berat. Di akhir zaman umatku akan mengalami cobaan yang berat min sultan, yang pertama dari penguasanya. Penguasa. Coba, penguasa ini ujian paling berat. Siapa penguasa? Dari eksekutif, apalagi yudikatif, apalagi legislatif. Tiga serangkai. Hati-hati yang duduk ya di eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka terkena ini nih. Min sultanim, pertama dari penguasa. Ya, kalian selamat di dunia tapi belum tentu selamat di akhirat. Kan kalau di dunia ini bisa dimanipulasi, ya. Bisa direkayasa. Karena keadilan di dunia ini keadilan yang bisa tapi keadilan di akhirat tidak bisa direkayasa. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun kesalahan, kalau di akhirat pasti apa? Diberikan balasan setimpal. Kita harus ingat di situ. La yanju minhu illa rajulun arafa dinallahi fajahada 'alaihi bilisani wa yadi wa qalbi. Ketika terjadi ujian yang berat dari dari penguasanya, tidak ada yang selamat kecuali orang yang mengenal agama Allah. Nih, Nabi bilang, tidak ada yang selamat kecuali orang yang dekat dengan agama Allah. Fajahada 'alaihi bilisani wa yadi wa qalbi, maka dia berusaha untuk merubah kezaliman ini dengan wewenang yang dimilikinya. Kalau enggak mampu maka dengan lisannya, suaranya. Kalau enggak mampu lagi maka menolak dengan hatinya. Dia berdoa kepada Allah. Nah, ini kata Nabi semestinya begitu. Wa dzalika alladzi sabaqat lahu sawabiq wa rajulun arafa dinallahi wa saddaqa bihi wal awwal alaihi sabiqa wa rajulun arafa dinallahi fasakata alaihi wa in ra'a man ya'mal bi khairin ahabbahu alaihi wa in ra'a man ya'mal bi batin abghadahu alaihi fadzalika alladzi yanju ala ibtani kullu. Kata Nabi, yang pertama tadi ada orang yang dekat dengan Allah, dia mencoba mengingatkan penguasa ini dengan kewenangan yang dimiliki, dengan lisannya, dengan nasihatnya, atau hatinya menolak. Ada juga yang mungkin nggak bisa ngomong, diam, tapi hatinya menolak. Itu bagus. Atau dia kalau melihat orang berbuat baik dia senang atau mendorongnya, atau kalau dia melihat orang berbuat jelek maka dia tidak senang dan menolaknya. Maka kata Nabi, orang ini yang pada selamat. Tapi kalau dia tidak, mohon maaf, hatinya pun tidak menolak, maka berarti orang ini termasuk orang yang tidak selamat. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sampaikan, tusyiku hadhil ummah an tahlika illa thalathatan nafar. Kata Nabi, umat ini akan hancur. Umat ini akan hancur, akan binasa. Ya. Kecuali 3 orang, 3 kelompok yang selamat, kata Nabi. Rajul ankara bil yadi wa lisani wa biqalbi. Orang yang pertama yang aman, kata Nabi, dalam kondisi fitnah itu orang yang bisa merubah, mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya, silakan. Fa in jabuna bi yadi wa bilisani wa qalbi, kalau dia enggak mampu merubahnya dengan wewenangnya, dengan kekuatannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya dan hatinya.
Fa in jawuna bil lisani wa biyadihi fa biqalbi. Kalau dia enggak bisa juga dengan lisan dan tangannya, maka minimal hatinya menolak. Jadi sebetulnya tidak ada celah bagi kita untuk tidak menolak kemungkaran. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Nabi ini peduli dengan ini? Ini saya ingin sedikit cerita. Dalam agama kita itu ada namanya ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Ibadah murni. Biasanya itu yang berlangsung hubungan antara kita kepada Allah. Di antaranya sholat mahdhah kan? Kita sholat subuh tadi itu mahdhah. Ya, apalagi puasa. Itu ibadah mahdhah. Ada ibadah yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak hanya terkait kepada Allah tapi kepada sesama manusia. Contohnya apa? Zakat, ya. Sedekah. Kan yang mendapatkan manfaatnya siapa? Orang yang mendapatkan kan. Tapi itu perintah agama dan ibadah. Ya. Nah, termasuk ibadah ghairu mahdhah ini adalah muamalah. Muamalah itu apa? Pergaulan. Jual beli harus sesuai apa? Syariat agama. Akad nikah, perkawinan harus sesuai, ada ajaran semua. Orang yang tidak melakukan muamalah sesuai syariat berarti dia melakukan kemungkaran, ya. Orang yang jual beli dengan menipu, membohongi pelanggannya, pembelinya, maka dia termasuk melakukan kemungkaran. Ini harus kita pahami nih. Jadi agama kita itu betul ada ibadah mahdhah, tetapi ternyata ada namanya ibadah ghairu mahdhah terkait dengan muamalah. Di situ ada poin namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini yang penting. Bisa jadi orang itu ibadah mahdhahnya bagus, tapi ibadah ghairu mahdhahnya enggak bagus, maka enggak ada pengaruh itu ibadah mahdhahnya. Paham enggak? Ya. Jadi makanya harus seimbang nih Bapak-bapak Ibu sekalian. Maka ibadah ghairu mahdhahnya juga harus kita tegakkan. Kalau boleh saya sampaikan dengan bahasa lain, ada namanya kesolehan individual, yang kedua ada namanya kesolehan sosial. Paham? Dia itu sholatnya rajin, sunnahnya, wajibnya, ya. Puasanya rajin, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, tetapi muamalahnya buruk. Maka seakan-akan nih ibadah individualnya tidak bermanfaat. Ini ada satu kejadian pernah saya sampaikan sebelumnya mungkin ya. Ada seorang wanita ya mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jara, saya punya tetangga seorang perempuan. Saya punya tetangga seorang perempuan," kata perempuan ini ngadu ke Nabi. "Tasumu naharaha wa taqumu lailaha." Perempuan tetangga saya ini rajin puasanya baik wajib maupun sunnah, dan rajin sholatnya termasuk sholat tahajud. Walakinnaha tu'dhi jaraha, tetapi perempuan ini sering menyakiti tetangganya. Qala, maka Nabi berkata, hiya finnar, perempuan seperti itu tempatnya di neraka. Tuh, coba. Sholatnya rajin, puasanya rajin, berarti ada yang salah. Kenapa sholatnya, puasanya tidak mengajaknya kepada menjadi orang yang soleh secara sosial? Itu Pak, jadi penting tuh Bu ya. Jadi bukan hanya, makanya kita nggak cukup hanya ibadah sholat aja, nggak cukup ibadah puasa aja, karena ibadah sholat dan puasa hanya untuk diri kita sendiri. Makanya setan, iblis, pernah satu riwayat disampaikan, iblis ini ketika ada orang ahli ibadah ya meninggal dunia, itu dia enggak gembira, biasa aja.
ketika ada seorang alim, seorang dermawan, ya, terutama orang alim ini meninggal dunia, gembiranya bukan main, senang, sorak-sorak. Ditanya, kenapa kamu gak gembira ketika ada orang ahli ibadah meninggal? Sedang kamu sorak-sorak, gembira, enggak ketulungan ketika ada orang, ya, alim, orang dermawan meninggal. Kata iblis, aku tidak khawatir dengan orang yang sholat, tidak khawatir dengan orang yang puasa. Kenapa? Bisa jadi puasanya itu karena riya, bisa jadi dia karena ibadahnya itu belum benar, ya, sholatnya, puasanya. Tapi dia nggak peduli sama lingkungannya. Tapi yang ini, yang satu nih, orang dermawan, orang yang alim ini, gara-gara satu orang maka banyak orang menjadi baik gara-gara dia nih. Kalau yang sholat enggak, kata iblis. Jadi iblis lebih takut kepada orang yang soleh sosialnya. Dia bisa mengajak orang berbuat baik, ngajak ngaji, yuk ngaji, ngajak sedekah, yuk kita sedekah. Tuh, gara-gara satu orang ini, kata iblis, banyak orang jadi baik. Itu yang membuat kami sedih, kata iblis. Tapi kalau hari ibadah, dia sholat buat dirinya sendiri, puasa buat sendiri, yang lain mah nggak tahu dia. Biasa aja, biarin aja. Ya, dari situ ya, harus paham itu. Nah, mudah-mudahan dengan hadis yang Nabi sampaikan ini, kita bisa menjalankan peran kita, melaksanakan kesolehan baik individual maupun sosial. Gak cukup ibadah mahdoh, tapi juga coba kita tingkatkan juga ibadah guru mahdoh terkait muamalah kepada sesama selain muamalah kepada Sang Pencipta.